Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali di pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 2 bab 9. Di sana kita akan belajar rukun di sekolah. Alkitab kita Matius 5 ayat 9, Markus 9 ayat 50, Galatia 5 ayat 22 sampai 23, 1 Timotius 2 ayat 20. 2 ayat 2. Kita dengarkan dulu. Kita bernyanyi rukun cinta. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan. Di sekolah aku punya banyak teman, walaupun kami berbeda, tapi aku bersedia rukun dengan mereka semua. Firman Tuhan menyuruh kita sebagai anak-anaknya untuk hidup rukun satu dengan yang lain. Alangkah senangnya bila di sekolah tercipta hidup rukun, walaupun ada perbedaan warna kulit, suku, dan agama. Mari kita hidup rukun dengan saling menghargai dan menolong. Tuhan Yesus merindukan semuanya indah dan teratur seperti pada awal seluruh bumi diciptakan baik adanya. Ada kerukunan antara teman dengan anak-anak, kerukunan antara guru dan anak-anak sehingga semuanya tertib ketika belajar, bermain juga tertib. Jika bel sudah berbunyi, tanda kelas masuk dan dimulai. Saya dan teman-teman masuk dengan teratur dan rapi, berdoa dan mulai belajar. Namun, di luar sana ada anak-anak yang tidak siap untuk belajar dan tidak mengerti bagaimana menjadi anak yang tertib. Seperti ini, mereka tidak memakai sepatu, kaos kaki, pakaian tidak rapi, dan kotor. Anak-anak, kita harus selalu bersikap rapi dan siap untuk belajar juga bersih. Sekolahku adalah tempat yang menyenangkan. Lihat, kalau semua tertib, rapi, bersih, dan teratur, pasti belajarnya pun menyenangkan. Namun ada juga kelas-kelas lain, ketika guru sudah masuk di kelas, mereka tidak fokus belajar. Ada yang menoleh ke belakang, ada yang bercerita, ada yang mengantuk, dan lain-lain. Kegiatan apakah yang menunjukkan hidup rukun di sekolah, baik dengan guru dan teman sekelas? Yuk kita gambar, smile bila menyenangkan, cemberut bila tidak menyenangkan. Bersalaman dengan guru pasti menyenangkan. Berdoa dipimpin guru juga menyenangkan. Diminta guru untuk berdoa, itu pasti cemberut dan tidak menyenangkan. Membaca Alkitab bersama ya sangat menyenangkan. Bernyanyi dengan gerakan bersama teman sangat menyenangkan. Kalau diberi kesempatan bertanya, semua belum. Ada yang takut. Tekun bernyanyi dalam ibadah juga masih belum.
bernyanyi dengan gerakan. Apalagi kalau dia belum sarapan pagi, pasti dia malas bergerak. Kalau latihan bersama teman, baris berbaris, itu juga sama. Kalau dia senamnya mungkin sudah di atas jam 9, agak malas berbaris-barisnya. Tapi kalau masih pagi hari sudah sarapan segar, pasti semangat. Belajar di luar kelas, itu pas di luar kelas pasti sangat menyenangkan. Sebagai orang beriman, semua anak Kristen harus hidup rukun dan damai dengan semua teman di sekolah. Jadi apapun yang gurumu perintahkan, minta kepada kamu, lakukan dengan senang hati. Bahkan teman-temanmu juga kamu bisa bermain dengan senang hati. Kita bernyanyi kembali ya. Ya, nanti kita dengarkan nyanyiannya. Membaca Alkitab bersama Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Galatia 5 ayat 22-23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi maksudnya di sini kalau kita damai, kita pasti hidup dalam kerukunan. Jadi orang yang membawa damai, hidup yang rukun itu disebut anak Allah. Bahkan juga orang yang memiliki damai dan hidup rukun itu merupakan buah roh. Aku pembawa damai. Bagaimana menjadi pembawa damai menurutmu? Rajin belajar, sabar menunggu jam istirahat, ramah terhadap teman, mau mendengar teman berbicara, memelihara barang-barang sekolah, patuh pada guru, menolong teman, semangat saat pergi sekolah, mengucapkan terima kasih bila ditolong, membalas senyuman dengan teman, berani berkata jujur, mau mengalah, bersedia, tenang di dalam kelas waktu belajar, hati-hati dalam bermain dan lain-lain. Bekerja bersama. Sudahkah kamu melakukan sesuatu di sekolah bersama-sama dengan temanmu dengan tertib? Di setiap sekolah ada aturan loh, dan aturan itu berbeda-beda agar warga sekolah itu hidupnya rukun. Ada aturan yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Anak Tuhan Yesus wajib loh mematuhinya agar tercipta kerukunan. Ada aturan di sekolah kita yang tertulis dan tidak tertulis. Menggunakan pakaian yang bersih, rapi, rambut tidak diwarnai, dilarang menggunakan perhiasan, rambut harus pendek, memakai sepatu hitam polos, tidak coret-coret sarana belajar di lingkungan sekolah. Itu adalah aturan yang tertulis. Yang tidak tertulis, menggunakan peralatan sendiri, meletakkan alat-alat sekolah pribadi, ikut memelihara kebersihan seragam, ikut memelihara keamanan kelas, ikut memelihara tumbuhan dan taman di sekolah. Artinya di sini ada yang tertulis di dalam tata tertib. Sementara ini tidak tertulis, tapi kita sudah mematuhi dan melakukannya. Di sekolah tentu kamu mempunyai banyak teman. Apakah kamu telah hidup rukun dengan temanmu? Menasihati teman agar memberikan persembahan. Apakah kamu sudah lakukan? Saling berbagi, menegur teman yang mengganggu, meminjamkan alat tulis, menolong teman yang perlu bantuan, saling melayani, mendahulukan teman, sopan berbicara. Inilah yang bisa kita lakukan supaya kita tetap rukun di sekolah. Jadi tolong diperhatikan ya, anak-anak. Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih untuk kasih-Mu, jadikanlah kami pembawa damai dimanapun kami berada, untuk menunjukkan bahwa kami adalah pengikut-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai di sini pelajaran kita. Hidup rukun, rukunlah di sekolah, rukunlah di rumah, baik terhadap adik, terhadap orang tua, terhadap teman di sekolah, dan terhadap guru. Bawalah damai kemanapun kamu pergi. Tuhan memberkati. Yang lagunya terpotong tadi kita nyanyikan kembali ya.